Ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun. Ka'annahum seakan-akan mereka yauma yarawna pada hari mereka melihat ma yu'adun apa yang mereka diancam. Nek wis weruh nyalanya api neraka baru sadar lho, ngantek sak monten dawane. Dakwah ning donya ora tertarik, baru setelah di sana mendapatkan ada azab yang dihadapkan kepadanya baru sadar. Nggih. Fir'aun nggih ngoten, Fir'aun itu didakwahi Nabi Musa menolak, menentang, bahkan akan membunuh Nabi Musa. Setelah Fir'aun tenggelam di Laut Merah, akhirnya ya dia sadar kalau begini caranya, benar ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Sonten menika wonten santunan yatim ingkang dipun siapake 306 amplop masing-masing 100.000 dari yang telah berinfak untuk para yatim. Nanti kita doakan bersama-sama. Kemudian juga sore ini khatam surat Al-Ahqaf, yaitu ayat yang ke-29 sampai 35. Adapun yang menjadi tema pada ayat-ayat ini yang pertama adalah adanya sekelompok jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ternyata jin itu juga menyampaikan ajaran yang dibawa Rasul kepada kaumnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi sebagai tanda kebesarannya. Kemudian yang keempat terakhir, orang-orang kafir, orang musyrik setelah dihadapkan kepada azab di dalam neraka, mereka meyakini bahwasannya azab Allah itu ada. Niki wonten sekawan nggih, monggo sareng-sareng mangke dipun pahami maknanipun, selajeng dipun pahami ugi tafsiripun lan dipun pendet hikmahipun saking ayat demi ayat. Tema pertama tentang kedatangan sekelompok jin untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW. Wa idza sarafna, dan ketika kami palingkan, kami hadapkan ilaika kepada kamu, nafaron rombongan, minal jinni dari jin, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan Al-Quran. Jadi ini Allah mendatangkan sekelompok jin pada Rasulullah untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Kenapa hal ini terjadi? Karena Rasulullah telah berdakwah kepada orang-orang Mekah, ternyata mereka menolak dakwah Rasulullah.
sehingga ditunjukkanlah bahwasannya yang akan menerima dakwah tidaklah hanya dari golongan manusia. Golongan jin pun siap untuk menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma, maka ketika hadaruhu, mereka menghadirinya, qalu, mereka berkata, ansitu, diamlah kalian. Jadi serombongan jin ini ada ketuanya, dan ketuanya telah memberitahu kepada anak buahnya untuk diam mendengarkan Al-Qur'an. Kados kula panjenengan nggih ngoten, menawi dipun waoske ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kita harus mendengarkannya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dengarkan, perhatikan, taatilah, semoga engkau mendapat rahmat. Maka kelompok jin ini pun diperintahkan oleh pemimpinnya untuk diam supaya bisa menyemak mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mudhirin. Falamma, maka tatkala qudiya, telah selesai pembacaan Al-Qur'an, selesai, telah didengarkan, walau, mereka berpaling kembali ila qaumihim, kepada kaumnya, mudhirin, orang-orang yang memberi peringatan. Jadi sekelompok jin yang telah diutus Allah untuk datang di hadapan Rasul, setelah mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibaca, lalu mereka kembali kepada kaumnya yang lebih luas, jumlahnya banyak. Untuk apa? Memberitahu tentang adanya firman-firman Allah yang sangat mulia. Ini diberitahu kepada kaumnya. Jadi dari sini diberitahukanlah bahwasanya Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk kalangan manusia. Maka kalau minggu yang lalu disampaikan, orang-orang musyrik sulit diajak percaya kepada Allah. Lalu saat ini diberitahukanlah bahwa hamba Allah yang diperintahkan untuk beriman kepada Allah itu tidak hanya dari golongan manusia. Nah, ini diberikan sebuah contoh, sekelompok jin telah menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul, bahkan diteruskan ajaran itu kepada kaumnya. Qalu ya qaumana, jin ini menyampaikan, mereka berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Qur'an. Jadi setelah sampai pada kaumnya, dia mempertegas, kami telah mendengar Al-Qur'an. Unzila min ba'di Musa, diturunkan min ba'di Musa, dari sesudah Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad, ini telah mendapatkan kitab-kitab dari Allah. Musaddiqan, membenarkan, lima baina yadaihi, terhadap apa yang ada sebelumnya. Jadi jin ini memberitahu pada kawannya bahwa Al-Qur'an ini diturunkan setelah Nabi Musa. Bahwasanya Al-Qur'an ini membenarkan ajaran Nabi Musa dan ajaran yang ada sebelum Nabi Muhammad, dibenarkan. Pembenarannya bagaimana? Yang disembah hanya Allah yang Esa, tidak berhala, tidak yang lainnya. Yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Yahdi, Al-Qur'an itu memberi petunjuk, ilal haqqi, kepada kebenaran,
wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ini juga dibawa oleh Nabi Musa, memberikan petunjuk kepada kebenaran. Kitab Taurat itu juga memberikan jalan kepada jalan yang lurus. Semua kitab-kitab Allah punya misi yang sama, mengajak kepada kebenaran, menuju jalan yang lurus. Semuanya demikian. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu, penuhilah, terimalah da'i Allah, orang yang menyeru pada Allah. Wa aminu, dan berimanlah bihi, dengannya. Yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah akan mengampuni bagi kalian min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian. Wa yujirkum, dan dia akan melepaskan kalian min azabin alim, dari azab yang pedih. Ini ajakan dari jin kepada teman-teman mereka, bahwasanya Allah telah mengutus Rasul supaya Rasul ini dipercaya, diikuti dakwahnya, supaya kelompok dari jin ini percaya kepada Allah. Kalau seseorang mau percaya kepada Rasul dan kepada Allah, maka akan diampuni dosanya dan dibebaskan dari azab neraka. Jadi jin itu sama dengan manusia, diberikan khitab, ya, perintah untuk menjalankan syariat Islam. Jin itu nggih wonten sing Kristen, wonten. Jin itu ada yang Katolik, jin itu ada yang Yahudi, yang kafir ada, yang musyrik ada. Nah, ini bagian yang diceritakan pada ayat-ayat ini, jin yang memeluk ajaran Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi jin manusia itu sama. Ya, jin yang datang ke pengajian, jin yang melakukan sholat, berpuasa juga sama seperti manusia. Jadi ada hamba Allah yang diperintahkan ibadah ini dari jenis manusia, makhluk yang kasar, ada pula dari jenis jin, makhluk yang halus. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Wa man la yujib, dan barang siapa yang tidak menerima da'iyallah, orang yang menyeru Allah, yaitu Rasulullah. Jadi jin menyampaikan, siapapun yang tidak mau menerima Rasul sebagai utusan Allah, ini pun berlaku bagi kita manusia. Falaisa bimu'jizin, maka tidak ada yang melepaskan, menyelamatkan, fil ardi, di muka bumi, walaisa lahu min dunihi auliya, dan tidak ada baginya selain Allah sebagai pelindung. Jadi kalau tidak mau menerima Rasul sebagai utusan Allah, kalau tidak mau menerima Allah yang Maha Kuasa yang perlu diibadahi, maka di dunia ini ya tidak akan mendapat pertolongan kecuali yang menolong hanya Allah. Jadi manusia jin diperintahkan yang sama untuk menerima dakwahnya Rasulullah SAW, untuk percaya kepada Allah yang Esa. Ya. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka yang tidak mau menerima kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau menerima Allah sebagai Tuhan, mereka itu fi dhalalim mubin,
dalam kesesatan yang nyata. Jadi kemarin yang lalu telah disampaikan dakwah Rasul kepada orang-orang Mekah, kaum kafir, kaum yang musyrik. Mereka menolak, lalu didatangkanlah kisah cerita tentang kaum Ad, kaum Samud yang telah dibinasakan. Setelah itu disampaikanlah tentang kisahnya sekelompok jin ini, supaya orang Mekah ini mau menerima, kalangan jin saja menerima ajaran Rasul. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyal mauta. Tema yang kedua tentang ketiga mereka tentang tanda kebesaran Allah. Jadi tema pertama tadi tentang sekelompok jin yang datang pada Rasul. Tema yang kedua ternyata sekelompok jin ini telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tema ketiga, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Awalam yarau, apakah tidak yarau mereka memperhatikan Allah, sesungguhnya Allah alladzi khalaqas samawati yang telah menciptakan langit wal ardo dan bumi. Walam ya dan tidak dia merasa payah bi khalqihinna dengan penciptaan semua itu. Biqadirin berkuasa ala ayyuhyal mauta untuk menghidupkan orang yang mati. Jadi orang kafir, orang musyrik telah diberi kisah tentang kaum Ad, kaum Samud yang dibinasakan karena tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang musyrik telah disampaikan cerita tentang sekelompok jin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang sekarang ini orang-orang kafir musyrik diberitahukanlah bahwa yang menciptakan langit bumi adalah Allah. Ya. Allah pula yang berkuasa untuk mematikan manusia maupun jin jika sudah dikehendakinya. Dan ini sudah banyak cara ya untuk disampaikan kepada orang-orang kafir supaya mereka menyadari bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, bahwasanya Tuhan pencipta alam semesta adalah Allah. Niki pun berlapis-lapis cara niki. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bala benar, innahu sesungguhnya dia ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Yang berkuasa di alam semesta Allah, bukan berhala yang disembah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Tema yang keempat nih, terakhir. Wa yauma yu'radu, dan pada hari dihadapkan alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir 'alan nari, atas neraka. Besok dino kiamat orang-orang kafir, musyrik, munafik ya, orang-orang yang napa menika murtad dipun giring lajeng ngajengipun menika neraka yang bergejolak ya. Dihadapkan kepada neraka yang bergejolak. Alaisa hadza bil haq, bukankah ini benar? Kalau waktu mereka hidup diceritakan hari kiamat tidak percaya. Disampaikan ada azab neraka paling-paling sebentar. Tapi setelah nyata neraka di hadapannya, Allah menegaskan kembali, bukankah neraka ini benar? Nah, ini qalu bala wa rabbina, jawab mereka orang kafir, orang musyrik menjawab. Mereka berkata bala, ya benar, wa rabbina, dan demi Tuhan kami.
Niku sumpah binjang ben bener-bener neraka niku wonten. Tapi niki pun kaset di dunia diperintahkan beriman hari akhir, mereka membawa tulang belulang onta. Apakah yang semacam ini bisa hidup kembali? Tidak mau percaya. Disuruh percaya kepada Rasulullah yang mengajak kepada kebenaran pun ditolaknya. Mereka tetap menyembah kepada berhala. Tapi setelah di hari akhir, mereka orang kafir musyrik nyata-nyata mempercayai adanya neraka, ya, bahkan bersumpah tentang kebenaran itu. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Qala, Allah berfirman, fadzuqul adzaba, maka rasakanlah azab, ya, bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian ingkar. Jadi niki setelah mereka menyadari tentang benarnya siksaan neraka, neraka sudah ada di hadapannya, mereka pun tidak bisa menghindar dari siksaan Allah. Walaupun mereka telah bersumpah demi Allah, sumpahnya tidak ada gunanya di akhirat nanti. Sadarnya mereka akan adanya azab Allah pun tidak ada manfaatnya, tetap mereka mendapatkan azab. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya sabar menghadapi orang kafir, orang musyrik. Kandhanane angel, dijak ngeten-ngeten boten purun sedaya dipun tolak. Niki Allah paring semangat kepada Nabi Muhammad, fasbir, maka bersabarlah kalian Rasulullah. Kama sabaros, bagaimana bersabarnya ulul azmi, orang-orang yang mempunyai keteguhan hati minar rusuli, dari rasul-rasul. Ulul azmi itu rasul-rasul yang dipilih dan punya kesabaran tinggi, ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Itu diuji Allah dengan ujian yang sangat berat, mereka tetap bersabar menghadapinya. Maka Rasul diperintahkan memiliki sikap seperti ulul azmi. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kalian minta disegerakan bagi mereka. Jadi dakwah niki mboten saged meksa. Orang kafir, orang musyrik tidak bisa dipaksa sekali diajak mereka sadar, mboten saged. Dados dakwah niku nggih kedah mengalami seperti itu. Ya, sedikit orang setelah diberi nasihat, mereka menyadarinya, lalu mengikuti nasihat itu. Tapi kebanyakan orang-orang yang didakwai menuju jalan benar itu perlu proses, perlu waktu. Oke. Kadang kula jenengan ngaji ngeten niku sudah bertahun-tahun tidak langsung bisa mengamalkan seruan-seruan Allah dalam Al-Qur'an. Terkadang butuh waktu, setelah sakit, ya, tak lagi berdaya, baru segenap yang pernah disampaikan menjadi teringat dan menarik untuk diamalkan. Perlu waktu. Maka Rasulullah diperintahkan jangan minta disegerakan. Sekali dakwah lalu mereka berduyun-duyun untuk menyambut kebenaran syariat Islam. Mboten kados ngoten nggih. Di mana-mana dakwahnya para rasul itu pasti mengalami hambatan-hambatan. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Dereng wonten pengikute lho, niku kan perlu waktu panjang. Ya.
Nabi Ibrahim dakwah untuk mengajak kepada tauhid, malah Nabi Ibrahim dibakar api yang besar. Loh, ini perlu waktu. Nabi Musa alaihissalam sudah berjasa untuk menjemput Bani Israel yang dikuasai oleh Fir'aun di Mesir, ya. Tapi setelah sampai di tengah jalan ada 40 tahun mereka berada di padang pasir yang belum menemukan satu perkampungan. Akhirnya mereka membelot, menyembah anak sapi. Tidak mudah berdakwah itu. Maka Rasulullah diperintahkan jangan minta untuk disegerakan, perlu waktu, perlu ya proses menika dakwah. Sekali mungkin belum, 2 kali mulai tertarik, 3 kali mulai terbuka hati, 4 kali barangkali ikut melakukannya dari sedikit. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'atun. Ka'annahum seakan-akan mereka yauma yarawna pada hari mereka melihat ma yu'atun apa yang mereka diancam. Ya, nek wis weruh nyalanya api neraka baru sadar loh, ngantek sak monten dawane. Dakwah ning donya ora tertarik, baru setelah di sana mendapatkan ada azab yang dihadapkan kepadanya baru sadar, Okay. Fir'aun nggih ngoten, Fir'aun itu didakwahi Nabi Musa menolak, menentang, bahkan akan membunuh Nabi Musa. Setelah Fir'aun tenggelam di Laut Merah, akhirnya ya dia sadar kalau begini caranya, benar ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, benar ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Harun. Dan itu baru sadar, tapi pun menjelang ajal niku nggih. Lah wonten tiyang ingkang sadar iku menawi sampun dumugi hari kiamat, jebule neraka demikian dahsyatnya, ya, dia baru menyadari akan benarnya syariat yang dibawa para rasul. Lam yalbatsu illa sa'atam min nahar. Lam yalbatsu, tidak mereka tinggal di neraka itu, illa kecuali sa'atan sesaat min naharin dari siang hari. Niki anggapane tiang-tiang kafir, tiang musyrik ning neraka niku paling sedelok. Ning neraka niku paling sehari saja. Padahal diterangkan dalam banyak ayat khalidina fiha abadan. Orang-orang kafir, musyrik, munafik, orang yang murtad dimasukkan neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, abadan selamanya. Ngeri niki. Balaghun, penjelasan, penyampaian. Penjelasannya orang-orang kafir ngeten paling sedelok mawon nggih. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka apakah tidak yuhlaku dibinasakan illal qaumul fasikun kecuali kaum orang-orang yang fasik. Ya. Maka orang kafir musyrik akan mendapatkan siksaan yang panjang. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat mengerikan. Ya. Ini yang dahulunya di dunia dia tidak mau percaya. Jadi ini kisah tentang sekelompok jin untuk mengimbangi kesulitan Rasul dalam berdakwah. Ternyata jin ada yang beriman. Kemudian juga tentang tanda kebesaran Allah, langit bumi dicipta Allah, kenapa tidak mau beriman. Juga tentang kesadaran orang kafir musyrik setelah mendapatkan kenyataan bahwasanya azab Allah di neraka benar-benar ada. Ini antara lain akhir dari surat Al-A'qaf
Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran yang mulia di ayat-ayat ini dan kita bisa mengambilnya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sulit menerima syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang diteruskan oleh para alim, para ulama. Mari kita ikuti jejak langkahnya. Kalau masih kurang keyakinan kita, lihatlah langit bumi terhampar, semua bukti ciptaan Allah. Ya, kalau masih juga itu tidak percaya, tunggulah nanti di akhirat Allah sediakan azab yang berat. Niki antawisipun masih ada 15 menit. Monggo pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan. Yang datang berapa, Bu? Yatim? 31 ya. Yang hadir 31. Jumlah yang tersedia 36 ya, Bu. Niki monggo menawi wonten rezeki sebagian saged dipun alokasikan wonten santunan yatim. Santunan ini di luar kaleng yang beredar. Santunan ini murni dari para jamaah yang ingin memberikan dana untuk yatim, dari khusus ya. Dan setiap minggu kedua kados ngeten menika, anak yatim dipanggil untuk hadir di masjid, masing-masing diberikan 100.000, ada sejumlah 36 yatim, itu di perumahan Kaliwindah dan perumahan Kaliwung Permai dan sekitarnya ya. Nah, insya Allah mangke bulan Rajab ini juga ada santunan yang lebih besar dari biasa, itu juga dikelola dalam pengelolaan yang berbeda ya. Terus wonten santunan bulan Muharram, bulan Ramadan, terus tahun 2024 ada bulan Rabiul Awal, dan dana ini masih ada, insya Allah bisa dilakukan santunan yatim, duafa, penggiat masjid pada bulan Rajab ya. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya. Pak Ustadz, ini tadi suaranya nggak begitu jelas ya Pak, kemerumbung. Nggih. Jane usule awal wau, nek usule awal kan saged di lereske nggih. Nggih, monggo sak wontene sak nyandake nggih. Saya ingin mohon dijelaskan kembali Pak Ustadz untuk ayat terakhir Pak, yang menyatakan ini Pak, bahwa dikurangi volumenya Pak. tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah. Pertanyaan saya kaitkan dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi Pak Ustadz, yaitu kaum fasik yang dinyatakan di sini itu kriteria secara luas, apakah itu termasuk juga orang-orang kafir di situ, yang fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya bencana yang sedang terjadi di Amerika Pak. Nah itu banyak yang mereka itu mengait-ngaitkan apakah itu wujud kebinasaan yang ditimpakan kepada mereka karena mereka telah mendolimi kaum muslimin mayoritas di Gaza Pak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ayat yang terakhir
pengertian dari orang fasik itu apakah hanya kafir, musyrik, atau juga termasuk orang-orang yang sekarang berbuat zalim, tidak menerima ajaran Islam seperti fenomena yang terjadi di Amerika. Orang fasik niku orang yang telah mengetahui larangan-larangan Allah, akan tetapi dia tetap melanggarnya. Sudah tahu khamr haram, tidak masalah, saya akan meneguknya. Nah, ngeten iki perbuatan orang-orang ya fasik, berbuat dosa karena menentang. Tapi nek kula mboten ngertos, mertamu tenggene sederek tebih mriku disuguhi anggur merah. Padahal itu termasuk beralkohol, tapi kula mboten paham, ora ngerti, tak ombe kok iso seger rasane. Jebule anggur merah, ngeten iki kula mboten tergolong dosa, tidak tergolong fasik walaupun minumannya sama, karena saya nggak tahu menahu tentang minuman ini kalau mengandung alkohol. Nah, sedangkan orang tadi sudah diberitahu dan dia paham minuman ini mengandung alkohol dan dia tidak peduli tetap untuk meneguknya. Itu orang yang telah tahu kebenaran tapi dia melawan kebenaran. Termasuk di dalamnya orang musyrik, wis dikandani Rasulullah bolak-balik, kalau Allah itu yang kuasa, buktine kaum-kaum terdahulu yang gak percaya dibinasakan, jin aja mau percaya, langit bumi dibuat olehnya, kenapa kamu tidak percaya? Lah niki piyambake menolak ajaran Islam tergolong orang yang fasik. Makanya ini tidak ada yang dibinasakan kecuali orang yang fasik sing menentang niku. Iblis niku dilaknat Allah juga karena fasik. Disuruh sujud dia menentangnya, padahal para malaikat telah tunduk bersujud. Fasik itu sikap menentang kebenaran yang disyariatkan oleh Allah. Apakah Amerika tergolong niki nggih sinten mawon? Apakah fenomena terjadi di Amerika, kebakaran yang luas nggak bisa diatasi juga merupakan satu nopo niki berarti siksaan azab boten niku kantun ingkang nampi. Kalau yang menerima bukanlah orang-orang yang percaya kepada Allah, itu namanya azab. Kalau yang menerima adalah orang-orang yang beragama. Contohnya kalau riyen 20 tahun yang lalu di Aceh terjadi tsunami, ya, semacam ini kan mereka orang-orang taat, kenapa dapat bencana besar? Berarti itu merupakan ujian dan cobaan. Terus kembalinya ke situ. Nek tiyang niku kafir, musyrik, munafik, pokoknya wong sing niki wae fasik, kalau mendapatkan bencana demi bencana bisa jadi itu azab Allah. Ya. Niku presidennya Amerika, sinten Pak jenenge Pak? Donald Trump ini kan menentang, tidak butuh waktu lama, ya 1 detik saja, ya Gaza akan dibuat neraka. Ucapannya seperti itu. Ya. Tidak lama setelah itu terjadi kebakaran di negerinya, sehingga ini ibaratnya apa? Diwelehke ya, cara Jawa diwelehke Gusti Allah. Kok sombong kaya ngono antase menungso mawon. Maka diberilah warning yang besar. Bisa jadi ini menurut kita mereka terkena azab. Terkena azab. Ngoten nggih? Wonten malih pertanyaan? Masih 10 menit, monggo. Pak Sutardi mboten rawuh. Wonten malih? Mboten wonten. Menawi mboten wonten niki sampun khatam surat Al-Ahqaf. Mangke niki kita lajengaken surat Muhammad. Nah, niki surat Muhammad nggih. Surat Muhammad mungkin kita adakan setelah surat Muhammad ini khatam, kita adakan khataman. Soal ini pun 3 surat kita belum khataman, ya. Sekaligus nanti khatamannya itu kita akan mendoakan ahli kubur kita semuanya. Mungkin dipun aturi panjenengan apa? Amplop untuk ditulis ahli kuburnya, dan kita akan khatamkan 30 juz di sini sekalian khatam surat
Muhammad. Kalau belum khatam nanti ya, pokoknya bulan Rajab ini diusahakan ya untuk bisa akhir bulan Rajab untuk bisa khataman bersama ya. Mungkin sekaligus untuk menghatamkan 30 juz mungkin dipun bagi masing-masing 1 juz dan kita doakan ahli kubur kita semuanya. Kados pun ngoten ingkang terakhir niki wonten penyuwunan doa ya. Ada permintaan doa. Yang pertama ini doa dimohonkan untuk Bapak Nuruddin bin Kamil yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Yang kedua, Bapak Suwandi bin Sahlan juga sakit, semoga diberikan kesembuhan. Yang ketiga, Bapak Supri niku balunge ninu kabeh terus iki. Pak disuwunke barokah Fatihah balungku linu kabeh Pak Supri nggih. Lan ingkang dereng dipun sebat saking keluargane kula njenengan ingkang nembe gerah sakit mugi enggal dipun paringi saras. Wali maqasidina wa hawaijina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dipun waos doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten bilih wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.